Dewi Pratama. Adik-adik bisa panggil kakak dengan Kak Dewi. Kakak berasal dari Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas. Ada yang dari Sanggau kan di sini? Kakak kuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak di Stakat, tepatnya di Jalan Haji Musin, Surabaya. Kakak mengambil prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita buka dengan doa pembuka. Sebelum kita mulai berdoa, adik-adik tahu lagu Jari Jempol? Tahu? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, hingga 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Kasih. Tiada hentinya kami mengucapkan syukur serta berterima kasih kepadamu atas berkat serta penyertaan-Mu kepada kami dari malam hingga pagi hari ini. Ya Allah Bapa, kami mohon kepadamu, berkatilah dan berikanlah kelancaran pada kegiatan kami pada pagi hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu melalui perantaraan Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita berdiri dulu ya, kita nyanyi sama-sama. Kalian tahu lagu Kasih Yesus Indah? Sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Tahu kalian lagu liriknya ya? Kalau ada adik-adik yang mau kita suci, boleh dibuka. Ada yang bawa? Kalian dengar, simak baik-baik ya. Bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai ayat 3, dilanjutkan ayat 11 sampai ayat 32.
pungut cukai dan orang-orang berdosa, semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka." Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, "Seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagian itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukaria, sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya,
remaja itu menceritakan tentang apa? Ada yang mau jawab? Angkat tangan. Ceritakan tentang apa? Ayo, cerita tentang apa? Tadi katanya menyimak. Cerita tentang apa? Enggak apa-apa salah, enggak usah takut. Enggak apa-apa. Ya. Tentang apa? Tentang perumpamaan anak yang hilang. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Siapa pemeran utamanya dalam cerita perumpamaan anak yang hilang? Ayo, siapa? 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 Fokus. Salah. Enggak ada yang fokus ya. Siapa lagi? Ada lagi? Siapa? Enggak apa-apa salah, enggak usah takut. Siapa? Siapa yang lagi? Enggak apa-apa salah, enggak usah takut. Rekam. Salah. Bukan. Ada enggak nyerah? Anak bungsu. Nah, tadi katanya 5. Tokoh utama dalam cerita tadi itu adalah anak yang hilang, yang sering disebut sebagai anak bungsu. Dia adalah seorang pemuda yang merasa tidak puas dengan kehidupan di rumah dan ingin mencari kebebasan. Keputusan dia untuk pergi jauh dari rumah menjadi inti dari cerita tadi, yang menggambarkan perjalanannya yang pergi ke negeri yang jauh. Apa yang dilakukan anak yang hilang setelah meninggalkan rumah? Ada yang tahu? Apa yang dilakukan anak bungsu? Apa? Minta tepuk tangan dulu, teman-teman. Setelah meninggalkan rumah, anak yang hilang menghabiskan harta peninggalan yang diberikan ayahnya dengan cara boros, seperti dikatakan temannya tadi. Dia menjalani kehidupan yang penuh kesenangan, seperti berpesta, menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Namun, seiring waktu, semua uangnya habis dan dia terpaksa menghadapi kenyataan pahit bahwa hidup di luar rumah tidak semudah yang dibayangkan. Dia akhirnya mengalami kesulitan dan kekurangan yang membuatnya merasa sangat menyesal. Bagaimana perasaan ayahnya ketika anaknya pergi jauh dari rumah? Kurang tepat. Ada lagi? Nggak apa-apa, jawab saja. Ya, kayak gini sih, Mas, ini belum ada suaranya. Nggak apa-apa. Apa perasaan ayahnya ketika anaknya pergi jauh dari rumah? Apakah dia bahagia? Gelisah. Bagaimana? Gelisah. Kurang tepat. Adik perempuan lagi sebelah sini belum ada suaranya. Apakah bapaknya senang anaknya pergi? Atau apa? Dia merasa sedih dan khawatir ketika anaknya pergi. Dia, ayahnya itu, mencintai anaknya dan tidak ingin kehilangan dia. Meskipun anaknya membuat dosa besar atau keputusan yang buruk, ayahnya tetap berharap dan berdoa agar anaknya suatu saat kembali. Rasa kasih sayang dan pengertian ayah sangat kuat meskipun dia merasa terluka oleh keputusan anaknya. Meskipun kita sebagai anak melakukan dosa yang besar, tentu saja orang tua pasti memaafkan, karena orang tua sangat menyayangi dan mencintai kita. Apa pelajaran penting yang bisa kalian ambil? Ada yang mau memberikan pendapat? Apa pelajaran yang penting dari kisah anak bungsu yang hilang? Dia kan pergi berfoya-foya dan dia
Kisah ini atau cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa jauh kita tersesat atau tidak peduli seberapa besar perbuatan dosa yang kita perbuat, tetap selalu ada kesempatan untuk kembali dan diperbaiki. Keluarga selalu siap menerima kita kembali dengan tangan terbuka, asalkan kita mau mengakui kesalahan, bertobat. Selain itu, cerita ini juga mengingatkan kita untuk menghargai orang-orang terkasih dan kita mengambil mereka begitu saja. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan seperti yang kakak sampaikan tadi, walaupun kita melakukan dosa yang besar, walaupun kita melakukan dosa yang besar, pasti ada pengampunan, terutama di keluarga, karena di keluarga itu sikap cinta kasih sayang selalu tertanam di dalam keluarga. Makanya orang tua kita selalu mengajarkan tentang kasih pengampunan itu sejak sedari kita masih kecil, sehingga kalau kita dewasa kita sudah dapat mengamalkannya. Bagaimana bentuk kasih dari orang tua yang kalian rasakan? Ada yang memberikan pendapat? Bentuk kasih dari orang tua, misalnya bagaimana? Ada yang memberikan pendapat gimana bentuk kasih dari orang tua? Misalnya orang tua ketika Natal, misalnya dia memberikan baju seperti itu. Ada yang memberikan pendapat? Nggak usah takut, nggak usah takut salah. Di sini kita juga sama-sama belajar, kita juga masih belajar. Nggak usah takut. Coba kita dengar dari suara cowok ya. Gimana orang bentuk kasih dari orang tua? Misalnya orang tua belikan sepeda, misalnya apa lagi? Misalnya kalian berbuat dosa, orang tua bilang nggak boleh kesini tapi kalian kesini, tentu pasti orang tua marah kan? Tetapi berkat kasih dia memaafkan. Ada yang mau kasih contoh? Misalnya di rumah? Tidak ada? Nanti malu kalian ya. Tidak usah malu ya. Nih kakak mau nanya, mengapa ayahnya menerima anaknya kembali dengan penuh kasih sayang? Karena dia anak bungsu. Kurang tepat. Ada lagi? Bagaimana? Karena dia merindukannya. Kurang tepat. Ada lagi? Mengapa ayahnya menerima anaknya kembali dengan penuh kasih sayang? Mengapa? Karena dia sayang, betul. Tepuk tangan. Ayah menerima anaknya kembali. Tepuk diam. Ayah menerima anaknya kembali dengan penuh kasih sayang karena dia sangat mencintai anaknya dan percaya bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan. Dia memahami bahwa anaknya telah belajar dari pengalaman pahitnya dan ingin memberikan kesempatan kedua. Ayah menunjukkan bahwa kasih sayang sejati tidak bersyarat dan bahwa hubungan keluarga lebih penting daripada kesalahan yang telah dibuat. Ada yang bisa mengulangi apa yang kita sampaikan? Ayo yang cewek-cewek di depan. Bisa ulangi apa yang kakak sampaikan tadi, mengapa ayah menerima anaknya kembali? Dosa salah ya. Ayo. Apa tadi? Mengapa ayahnya menerima dia kembali dengan kasih sayang? Ada yang bisa mengulang apa yang kakak sampaikan tadi? Karena dia mencintai anaknya. Selain itu, meskipun
Bagaimana perasaan anak ketika ia menyadari kesalahannya? Bagaimana perasaan kita sebagai anak ketika kita menyadari kesalahan? Ada yang memberikan pendapat? Ada yang memberikan pendapat? Bagaimana perasaan anak ketika ia menyadari kesalahan? Misalnya kalian merasa bersalah, bagaimana perasaan kalian setelah kalian menyadarinya? Betul. Ada lagi? Ketika anak bungsu tadi menyadari kesalahannya, ia merasa sangat menyesal dan penuh penyesalan. Dia menyadari bahwa kebebasan yang dicari tidak sebanding dengan kehilangan hubungan dengan keluarganya. Berarti dia lebih memilih meminta maaf kepada orang tuanya dibandingkan hubungannya hancur dengan keluarganya. Ketika dia berada dalam kesulitan yang dialami saat dia di negeri orang tadi, ia merasa kelaparan. Dia mulai mengingat kasih sayang dan kehangatan rumahnya yang membuatnya merasa rindu. Kesadaran ini mendorongnya untuk kembali dan meminta maaf kepada ayahnya. Oke, kita lanjut. Apa yang bisa kita lakukan jika kita merasa jauh dari keluarga atau teman? Apa yang bisa kalian lakukan jika kalian misalnya merasa jauh dari keluarga dan rumah? Misalnya kalian merantau, misalkan sekolah di tempat yang jauh dari orang tua, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian rasakan? Apa? Rindu. Selain itu, apalagi langkah pertama yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan ketika kalian rindu? Pulang. Misalnya tidak ada waktu kesempatan untuk pulang. Berdoa. Itu pasti. Selain itu, kita kan sudah zaman modern. Tentu saja kita bisa video call, telepon orang tua. Selanjutnya, terus apa lagi? Kalau libur pasti tentu balik. Tapi setiap orang pasti memiliki kendala, misalnya uang atau apa sebagainya. Seperti yang ada disampaikan tadi, apa? Apa tadi kamu? Berdoa gitu. Dan jika kita merasa jauh dari keluarga atau teman, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah berkomunikasi dengan mereka. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita dan menjelaskan mengapa kita merasa terpisah. Selain itu, penting untuk mendengarkan mereka dan memahami pendapat mereka. Mengambil inisiatif untuk memperbaiki hubungan seperti meminta maaf jika perlu, meminta maaf jika kita melakukan kesalahan, dan menunjukkan rasa kasih sayang juga penting. Kita harus ingat bahwa hubungan yang baik memerlukan usaha dari kedua belah pihak. Coba tepuk dia. Apa yang kakak sampaikan tadi? Ada yang bisa mengulangi? Apa Pak? Aku anggap ya kakak-kakak kayak kakak-kakak yang ngajar di sini biasa.
dari sikap anak bungsu ini, dari sikap anak bungsu tadi, teladan apa yang boleh kita ambil dan apa yang tidak boleh kita ambil. Apa sifat baik yang boleh kita ambil, sifat buruk yang tidak boleh kita ambil. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang dari depan dulu. Apa teladan yang boleh diambil dari kisah anak bungsu? Tadi kan dia pergi ke negeri yang jauh dan dia berfoya-foya. Terus dia menyadari kesalahannya dan dia kembali lagi ke orang tuanya. Apa yang dapat kita ambil dan apa yang tidak boleh kita ambil dari teladan itu? Apa yang boleh kita ambil? Apakah dia gimana? Ada yang punya pendapat? Ayo pikir. Kita sama-sama belajar. Di sini pilih dalam kali ini ya. Kamu coba. Apa? Teladan yang boleh kita ambil? Ada yang tahu? Ada? Nyerah? Oke. Teladan yang boleh kita ambil ialah dia berani mengambil keputusan. Berarti sikap yang boleh kita ambil adalah keberanian. Anak bungsu berani meminta warisan dan meninggalkan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian untuk mengambil langkah dan membuat keputusan meskipun dengan resiko yang besar. Walaupun keputusan yang diambil anak bungsu itu memiliki resiko yang besar, tetapi ia tetap apa? Tetap berani. Setelah menghabiskan semua harta bendanya dan mengalami kesulitan, dia menyadari kesalahannya. Apa kesalahan yang dia lakukan? Kurang tepat. Tadi ada kakak sampaikan di awal. Apa kesalahan yang dia lakukan? Ada di jam laki-laki tadi, ada yang pernah jam lagi? Berarti kesalahan terbesar yang dia lakukan adalah berfoya-foya dan menghabiskan harta orang tuanya. Apa yang perlu dilakukan ketika kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan yang besar? Meminta maaf. Ada lagi? Kurang tepat. Misalnya kamu membuat kesalahan, kan? Apa yang kamu lakukan? Tentu kita menyadari, merasa menyesal dan betul. Meskipun kita melakukan kesalahan besar dan tersesat, anak bungsu ini memiliki keinginan yang kuat. Tandanya dia menyadari akan kesalahannya. Hal ini menunjukkan akan harapan dan keinginan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akan dirinya dengan ayahnya. Contoh memperbaiki hubungan yang rusak itu seperti apa? Dengan apa? Contoh kalian misalnya kamu marah dengan orang tuamu. Apa yang kamu lakukan? Pasti tentu kamu menyadari kesalahan, kan? Dengan apa kamu memperbaikinya? Meminta maaf. Terus meminta saat anak bungsu kembali, dia datang dengan sikap apa dia datang? Apakah dengan tinggi hati? Apakah dia datang langsung kayak sikap sedih, sikap kurang. Ada lagi? Kakak ibu bilang salah lagi dia kena suaranya. Apa? Sikap apa dia datang kepada orang tuanya? Apakah dia datang
Kurator. Misalnya, sikap apa? Sedih. Kurang. Rendah hati. Berarti anak bungsu ini datang kepada orang tuanya dan meminta maaf dengan sikap rendah hati. Tentu saja, jika kita datang dengan sikap rendah hati, orang tua pasti akan memaafkan kita karena dia mencintai kita sebagai anak bungsu percaya bahwa ayahnya akan menerimanya kembali. Ini menunjukkan keyakinan akan kasih dan pengampunan yang tiada batasnya. Jadi kakak mau nanya, apa contoh kasih dalam kehidupan kita? Misalnya di dalam lingkungan sekolah, misalnya sekolah, apa yang kalian dapatkan tentang kasih? Misalnya sesama teman. Misalnya, apa nama kamu? Siapa namamu? Siapa? Rafael. Misalnya Merlin tidak namanya. Ini Merlin. Misalnya Merlin memberikan apa? Permen kepada Rafael, itu adalah bentuk tanda kasih. Ada contoh lagi, misalnya kasih kepada guru. Ada? Kalau gitu kasih kepada orang tua. Kurang tepat. Kasih, cara bentuk kasih kamu kepada orang tua. Gimana? Ada yang memberikan pendapat lagi? Boleh. Kalau bentuk kasih dari orang tua ke anak banyak sekali. Benar, apa lagi? Itu adalah bentuk kasih kan? Terus bentuk pengampunan apa? Bentuk pengampunan. Di lingkungan sekolah. Ada yang memberikan pendapat? Yang lagi-lagi? Bentuk pengampunan yang diberikan kepada sesama teman. Gimana? Misalnya temanmu ngapa? Misal sesama teman, misalnya temanmu ngapa? Kamu ngapa? Misalnya temanmu bertengkar, misalnya mereka berkelahi itu, kamu ngapa?
pentingnya kasih dan pengampunan dalam hubungan antar keluarga? Menurut kalian seberapa penting kasih dan pengampunan itu di dalam keluarga? Kamu nanya itu seberapa penting? Apakah tidak penting? Setengah-setengah, penting sekali. Penting sekali. Mengapa? Tidak apa-apa, nggak salah. Kita di sini sama-sama belajar. Seberapa penting dan mengapa? Kalau dia memang penting, mengapa dia bisa penting? Kasih dan pengampunan. Kasih itu kan tadi kan kita sudah tahu contohnya bagaimana. Pengampunan itu kita sudah tahu contohnya bagaimana. Mengapa bisa penting kasih dan pengampunan? Laki-laki tahu? Kasih dan pengampunan itu sangat penting. Mengapa? Karena jika di dalam keluarga tidak ada kasih dan pengampunan, tentu saja keluarga itu akan hancur. Tahu hancur maksudnya seperti apa? Kita menjauhkan antara satu sama lain, tidak ada bentuk cinta di dalamnya. Ada yang tahu bentuknya seperti apa? Contohnya, jika tidak ada kasih dan pengampunan di dalam keluarga. Misalnya di dalam keluarga kalian itu tidak ada bentuk kasih dan pengampunan. Misalnya ada, kan contoh kasih kan udah tahu kan tadi seperti apa? Gimana? Bagaimana bentuk kehancuran jika di dalam keluarga itu tidak ada kasih dan pengampunan? Betul, apalagi? Tentu saja dalam keluarga tersebut jika tidak ada kasih dan pengampunan akan sering berseteru antar satu sama lain, berkelahi. Makanya di dalam keluarga itu sangat penting. Apakah kalian sudah menerapkan hal itu di dalam keluarga? Belum. Apa buktinya? Apakah kalian sudah menerapkan di dalam keluarga? Misalkan kan ada yang punya adik enggak? Punya kakak? Bagaimana bentuknya mereka berikan kepada kalian? Prinsip. Apa? Kamu punya adik? Bagaimana kamu memberikan kasih pada dia? Berikan uang jajan. Betul? Apa lagi? Menyayangi dia dan melindungi dia ketika dia sedang bermain. Kita kembali lagi ke cerita anak bungsu tadi. Teladan dari anak bungsu ini mengajarkan kita apa? Bahwa tentang keberanian, pengakuan akan kesalahannya, sikap rendah, kasih dan pengampunan, yang merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam hubungan antar
usahanya membuat orang tuanya sulit akan sikap dan tingkahnya. Siapa di sini yang pernah membuatnya orang tuanya merasa sulit? Misalnya menuntut orang tuanya, "Mak, belikan aku HP." Tapi orang tua tidak mampu membelinya misalnya, atau beli apa, beli baju Natal. Siapa pernah menuntut orang tuanya, "Mak, belikan aku mainan itu." Padahal orang tuanya lagi belum ada uang.
dia suruh beli ikan teri 5.000. 5.000-nya kamu kembalikan atau kamu ambil untuk beli minuman atau makanan? Kembalikan. Jadi berarti perbuatan kalian itu sudah benar. Pasti orang tua mengajarkan kepada kita sedari kita kecil perbuatan-perbuatan baik dan positif seperti tadi apa? Jujur. Terus kalau kita kaitkan dengan kata Gus tadi berani dalam mengambil keputusan. Sikap rendah hatinya lah yang membuat dia mau mengakui kesalahannya. Kalian pernah nggak rendah hati? Misalnya kalian kebalikan, kalian tuh kalau kelahi mau memaafkan nggak? Atau kalian malah mengasingkan dia berbulan-bulan karena gengsi? Pernah? Jangan lagi ya. Karena kita harus menanamkan sikap rendah hati. Tuhan Yesus saja, jika ada orang yang melakukan kesalahan, dia pasti memaafkan. Mengapa kita sebagai anak tidak demikian? Mengapa? Kenapa kamu tidak mau memaafkan temanmu? Karena apa tadi? Gengsi, kan? Tentu kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus menanamkan sikap rendah hati. Karena dia sendiri saja ketika ada orang melakukan kesalahan dan dosa yang besar, tentu saja dia mau memaafkannya. Siapa yang menjual Yesus? Coba. You? Salah. You? Yudas apa? Yudas Iskariot. Apakah Yesus memarahi dia ketika dia dijual oleh Yudas Iskariot? Dia apa? Dia memaafkan. Oleh karena itu kita sebagai anak harus memaafkan, menanamkan sikap rendah hati di dalam diri kita. Geser kayak tadi. Nama permainannya itu melatih fokus. Kalau kakak bilang bat, kakak nggak akan permainnya batu. Kalau kakak bilang bat, tangannya di sini. Kalau kakak bilang batu, tangannya gini. Kalau batu-batu, tangannya gini. Tapi apa yang kakak ucapkan sama apa yang kakak lakukan itu tidak sesuai. Jadi kalian tidak boleh niru kakak. Yang kalah nanti di akhir kalian mimpin gerakan di depan sama kakak. Kakak ambil 3 orang. Kita tes dulu ya. Ba. Kan lagi fokus tadi ba itu gini. Batu. Jadi jangan gerakan kakak, tapi kalian melatih fokus sekalian. Siap laki-laki? Oke. Batu. Oke. Batu. Itu. Oke, satu-satu dia. Satu lagi, 2 lagi ya. Batu. Nanti kalian
Ketika temanmu berbicara, apa yang kamu lakukan? Ketika temanmu berbicara, apa yang kamu lakukan? Ya, mendengarkan. Bukannya malah kalian pernah seperti itu? Tidak menghargai individu? Pernah? Ya, jangan lagi ya. Menerima dan mengampuni. Contohnya udah tahu kan, menerima dan mengampuni seperti apa tadi? Misalnya tadi temanmu melakukan kesalahan, itu kamu memaafkan dan mengampuninya. Berbagi kasih dan sukacita. Bagaimana berbagi kasih tadi? Gimana? Berbagi kasih dan sukacita. Tadi kan sudah disampaikan proses pengobatan dan merefleksikan diri atau merenungkan diri. Kita ini dapat hidup sesuai dengan ajaran Yesus, membawa kasih-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tandanya apa? Kita dapat hidup sesuai dengan ajaran Yesus dan membawa kasih-Nya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tandanya apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, misalnya masih ada adik-adik yang belum menerapkan kasih dan pengampunan, maka mulai dari sekarang kalian melakukannya. Karena kita menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kasih dan pengampunan. Ya, siapa dalam hidup kalian yang mungkin kalian perlu mengampuni atau menyambut kembali? Siapa orang yang perlu kalian ampuni atau menyambut kembali? Tadi sudah kakak sampaikan beberapa contohnya. Keluarga, ke teman atau sahabat. Yang paling penting adalah diri sendiri serta orang-orang di sekitar kita. Yang paling pertama dan utama dalam setiap hal yang kita lakukan ini adalah apa yang paling utama yang perlu kita lakukan? Berdoa. Terdapat 3 hal. Terdapat 3 hal penting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Paling penting. Sudah kakak sampaikan beberapa poin tadi. Berarti maaf. Maaf satu. Kedua, terima. Terima kasih. Ketiga, terima kasih. Pasti di sini mengucapkan terima kasih kan ketika ada teman yang memberikan sesuatu, atau malah dikasih ambil pergi. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Bagus. Terus tolong. Ayo maju. Gak apa-apa. Dosa tadi katanya.
setelah pendalaman ini kalian merasa bosan atau membuat kalian tidak nyaman, kakak mohon